Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang diskriminan analisis. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah Aziz Fadila Mukadar dengan NIM 504. Yang kedua Rafisa Imanda dengan NIM 530. Yang ketiga Nida Usoliha dengan NIM 541. Yang keempat Latifah Mariana Eli dengan NIM 544. Yang kelima dengan saya sendiri, Ahmad Izul Haq Fitroni, dengan NIM 552. Mari kita bahas tentang diskriminan analisis. Diskriminan analisis, pengertiannya adalah alat multivariate yang digunakan untuk mengidentifikasi beberapa variabel bebas atau independent variable sama dengan X, yang dapat menjadi pembeda atau diskriminator terbaik dari kelompok variabel terikat atau dependent variable sama dengan Y. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, variabel terikat adalah non-metrik atau skala nominal atau ordinal. Yang kedua, variabel bebas metrik, skala interval atau rasio. Kita akan membahas tentang variabel terikat. Yang kami bahas di sini kita mengambil bahwasanya Y sama dengan kepuasan pelanggan. Dan variabel bebasnya ialah yang X1 assurance atau jaminan, X2 empati atau perasaan, X3 reliability atau kehandalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus dan data yang akan kelompok kami olah dan analisis. Nah, di sini kasusnya adalah seorang peneliti yang bernama Triawan pada tahun 2017 ingin mengetahui bahwa insurance atau jaminan, empati atau empati, dan reliability atau kehandalan dapat digunakan sebagai pembeda untuk mengelompokkan konsumen yang puas dan tidak puas terhadap pelayanan PT PLN Persero cabang Balong, dan faktor atau variabel apa yang paling mempengaruhi kepuasan konsumen sehingga mengharapkan agar PT PLN Persero cabang Balong dapat meningkatkan layanannya. Nah, variabel kepuasan konsumen dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu konsumen yang puas dan konsumen yang tidak puas. Lalu di sini ada data. Nah, jadi data ini tuh diperoleh oleh peneliti menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pelanggan atau konsumen yang datang ke PLN cabang Balong. Nah, di sini ada kolom jaminan, kolom empati, dan kolom reliability, dan juga kolom kepuasan pelanggan atau konsumen. Nah, di sini ada 36 data. Jadi ada 36 orang yang diketahui, yang terdiri dari kelompok tidak puas dan puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rafisa Imanda dengan NIM 530 akan menjelaskan tentang analisis deskriptif. Jadi yang pertama, dapat kita lihat dari data output pada SPSS, yaitu Group of Statistics. Nah, dari situ kita dapat menganalisis deskriptif. Yang pertama yaitu empati. Rata-rata empati kelompok puas lebih besar dari kelompok tidak puas, yaitu sebesar 3,8382, lebih besar dari 3,4079. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kelompok pelanggan yang puas lebih mampu merasakan rasa kepedulian PT PLN atau Persero cabang Balong yang sangat tinggi daripada kelompok yang tidak puas. Standar deviasi empati kelompok tidak puas lebih besar dari kelompok puas, yaitu sebesar 0,45803, lebih besar dari 0,33002. Hal ini dapat dijelaskan bahwa empati PT PLN atau Persero cabang Balong yang dirasakan kelompok pelanggan yang puas lebih merata dibanding kelompok yang tidak puas. Yang kedua yaitu jaminan atau assurance. Rata-rata jaminan atau assurance kelompok puas lebih besar dari kelompok tidak puas, yaitu sebesar 3,7059, lebih besar dari 3,3553. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kelompok puas lebih merasa terjamin oleh PT PLN Persero cabang Balong daripada kelompok tidak puas. Standar deviasi jaminan atau assurance kelompok puas kurang dari tidak puas, yaitu sebesar 0,36695 kurang dari 0,52912.
Hal ini dapat dijelaskan bahwa jaminan atau assurance PT PLN atau Persero Cabang Balong yang dirasakan kelompok konsumen puas lebih merata dibanding kelompok pelanggan tidak puas. Yang ketiga yaitu kehandalan atau reliability. Rata-rata kehandalan atau reliability kelompok puas lebih besar dari kelompok tidak puas, yaitu sebesar 3,7853, lebih besar dari 3,1974. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kelompok puas lebih merasa PT PLN atau Persero Cabang Balong dapat diandalkan dibanding kelompok tidak puas. Standar deviasi kehandalan atau reliability kelompok tidak puas kurang dari kelompok puas, yaitu sebesar 0,38711 lebih kurang dari 0,47689. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kehandalan atau reliability PT PLN atau Persero Cabang Balong yang dirasakan oleh kelompok tidak puas lebih merata dibanding kelompok tidak puas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aziz dengan NIM 2018-710504. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan perihal tabel test of quality of group of means. Baik, di sini untuk quality of group means sendiri adalah hasil analisis untuk menguji kesamaan rata-rata suatu variabel. Uji ini menggunakan Wix lambda dan nilai signifikansinya. Jika angka Wix lambda mendekati angka 0, maka cenderung ada perbedaan dalam satu kelompok. Jika berjauhan atau bertolak belakang dari angka 0, maka cenderung tidak ada perbedaan dalam satu kelompok. Baik, di sini kami menggunakan data yang sudah ada di atas sebelumnya dan keluarlah tabel of quality of group means-nya, yakni untuk kelompok jaminan ada kelompok jaminan, empati, dan kehandalan. Yang pertama yakni jaminan. Untuk jaminan sendiri nilai Wix lambda-nya yakni 0,867. Untuk F hitungnya yakni 5,213, DF1-nya 1, DF2-nya 34, dan nilai signifikansinya 0,029. Baik, di sini untuk menguji atau membuat keputusan hipotesis dengan nilai signifikansinya. Baik, di sini untuk nilai signifikansinya yakni 0,29. Baik, di sini jika nilai signifikansinya lebih besar 0,05, maka tidak ada perbedaan dalam suatu kelompok. Jika sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan dalam kelompok. Ya. Di sini sudah kita mengetahui lebih kecil 0,029 dari ketentuan hak paten tersebut dari 0,5. Jika kita analisis dengan H0 dan H1, jadi seperti ini. H0-nya yakni jaminan tidak mampu menjadi pembeda antara kelompok puas dan tidak puas, dan H1-nya jaminan mampu menjadi pembeda antara kelompok puas dan tidak puas. Jika kita mencari F tabelnya yakni dengan alfa 5%, DF1-nya 1, DF2-nya 34. Jika kita cari di F tabel yakni keluarlah nilai 4,13. Lalu jika kita asumsikan di dalam sebuah kurva, yakni kurva di sebelah kiri, kurva tabel of quality of group means-nya ini di sebelah kiri, kita tarik titik garis di tengahnya yakni 4,13, di sebelah kirinya H0 diterima jika F hitungnya itu kurang dari sama dengan 4,13. Lalu H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar dari 4,13. Selanjutnya jika kita hitung di F hitung, yakni F hitungnya sudah keluar di tabel yakni 5,213 dan itu lebih besar dari 4,13. Jadi sudah ketahuan bahwasannya kesimpulannya yakni H0 ditolak dan H1-nya diterima. Kesimpulannya artinya jaminan mampu menjadi pembeda antara kelompok puas dan tidak puas. Seperti itu untuk analisis jaminan, untuk analisis kelompok jaminan. Selanjutnya untuk analisis kelompok empati. Baik, kita lihat di sini untuk nilai Wix lambda-nya 0,769 dan nilai F hitungnya yakni 10,236, DF1-nya 1, DF2-nya 34 dan nilai signifikansinya yakni 0,03, lebih kecil dari 0,05. Ya kan? Jika kita analisis menggunakan H0 dan H1,
Jadi seperti ini H0-nya empati tidak mampu menjadi pembeda antara kelompok puas dan tidak puas. H1 empati mampu menjadi pembeda antara kelompok puas dan tidak puas. Jika kita mencari F tabelnya itu sama seperti jaminan, yakni 4,13, dan kurvanya juga sama seperti jaminan. Jika H0 diterima jika H0 diterima jika F hitungnya itu kurang dari sama dengan 4,13 dan H0 ditolak jika F hitungnya lebih dari 4,13. Jika kita hitung F hitungnya yakni 10,236 itu lebih besar dari 4,13. Kesimpulannya yakni H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya apa? Empati mampu menjadi pembeda antara kelompok puas dan tidak puas. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kelompok kehandalan. Ya baik, di sini untuk kelompok kehandalan untuk Wilks lambdanya 0,671. Untuk F hitungnya yakni agak besar 16,642, DF1-nya sama 1, DF2-nya juga sama 34, dan nilai signifikansinya yakni 0,000. Ya, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil dari sebelumnya. Lebih kecil dari sebelumnya. Jika kita analisis menggunakan H0 dan H1, maka kesimpulannya yakni kehandalan tidak mampu menjadi pembeda antara kelompok puas dan tidak puas. H1-nya kehandalan mampu menjadi pembeda antara kelompok puas dan tidak puas. Mencari F tabelnya sama seperti sebelumnya, yakni alfanya 1, alfanya 5%, DF1-nya 1, DF2-nya 34, kita cari di F tabel, yakni ketemu 4,13. Untuk kurvanya juga sama seperti sebelumnya. Untuk asumsinya juga sama seperti sebelumnya, yakni H0 diterima jika F hitungnya kurang dari sama dengan 4,13 dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari 4,13. Kita sudah melihat F hitungnya yakni 16,642 lebih besar dari 4,13. Jadi kesimpulannya yakni H0 ditolak dan H1-nya diterima sama seperti sebelumnya. Yang artinya kehandalan mampu menjadi pembeda antara kelompok puas dan tidak puas. Baik, jika semua variabel di atas signifikannya lebih kurang, semua variabel di atas itu nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka ketiga variabel tersebut memberikan perbedaan pada pengambilan keputusan. Seperti itu. Baik, terima kasih dari presentasi dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nida Usyolingkah dengan NIM 541. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari tabel Wilks lambda. Yang pertama adalah merumuskan H0 dan HA. H0 adalah jaminan empati dan kehandalan tidak mampu membedakan kelompok konsumen yang puas dan kelompok konsumen yang tidak puas. Sedangkan HA, jaminan empati dan kehandalan mampu membedakan kelompok konsumen yang puas dan tidak puas. Yang kedua adalah menentukan alfa atau level signifikan. Alfa sama dengan 0,05. X kuadrat 0,05 banding 3 sama dengan 7,81. Kriteria pengujian. H0 diterima dikarenakan X kuadrat hitung lebih kecil daripada 7,81. H0 ditolak dikarenakan X kuadrat hitung lebih besar daripada 7,81. Yang keempat adalah X kuadrat hitung sama dengan 13,781 lebih besar dari 7,81. Atau signifikan sama dengan 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Yang terakhir adalah kesimpulan dari tabel tersebut. Kesimpulannya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Jadi pernyataan di atas bahwa jaminan empati dan kehandalan mampu membedakan kelompok konsumen yang puas dan tidak puas. Dan pernyataan tersebut dapat dibenarkan. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan membahas tentang tabel eigenvalues. Di sini sudah tertera ya pada output SPSS-nya. CC kuadrat sama dengan 0,5882 kuadrat sama dengan
0,3460. Hal ini menjelaskan bahwa variasi antar kelompok pelanggan yang puas dan yang tidak puas sebesar 34,60% dapat dijelaskan oleh variabel jaminan assurance, empati, dan kehandalan. Lalu sisanya sebesar 65,4% dijelaskan oleh variabel lain. Saya akan menjelaskan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan melanjutkannya, yaitu tentang tabel Standardized Canonical Discriminant Function. Dapat dilihat pada output SPSS pada tabel Standardized Canonical Discriminant Function Coefficient. Dari data tersebut dapat kita analisis, yaitu SCDF Reliability lebih besar dari SCDF Empathy lebih besar dari SCDF Assurance, yaitu sebesar 0,771 lebih besar dari 0,285 lebih besar dari 0,080. Dari data tersebut dan dari analisis tersebut dapat kita ambil kesimpulan, yaitu reliability lebih berpengaruh dalam menentukan kepuasan pelanggan dibanding empati dan assurance. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel classification result. Pada tabel ini kita bisa lihat di baris count yang tidak puas, di kolom total ada angka 19. Ini menandakan bahwa ada 19 orang pada kelompok pelanggan tidak puas. Lalu pada baris count puas di kolom total ada angka 17. Ini menandakan bahwa ada 17 orang pada kelompok pelanggan yang puas. Lalu di bawah baris count itu ada baris persen. Nah, pada baris persen tidak puas yang bertemu dengan kolom predicted group membership tidak puas juga, di situ ada angka 68,4. Ini menandakan bahwa dari 19 observasi kelompok pelanggan tidak puas, 68,4% terklasifikasi dengan benar. Nah, angka 68,4 ini diperoleh dari 13 dibagi oleh 19 dikali 100%. Nah, 13 sendiri diperoleh dari pada tabel ada angka 13, yaitu dari baris count tidak puas yang bertemu dengan kolom predicted group membership tidak puas juga. Nah, selanjutnya pada baris persen puas yang bertemu dengan kolom predicted group membership puas juga terdapat angka 82,4. Ini menandakan bahwa dari 17 observasi pada kelompok pelanggan yang puas, 82,4% terklasifikasi dengan benar. Lagi-lagi 82,4 ini dapat dari mana? Dapat dari 14 dibagi 17 dikali 100%. Nah, 14 sendiri itu ditemukan dari baris count puas yang bertemu dengan kolom predicted group membership yang puas juga. Nah, di situ ada angka 14. Nah, selanjutnya di bawah tabel ada tulisan 75% of original group cases correctly classified. Nah, ini artinya total daya klasifikasi model 75%. Yang maksudnya tingkat akurasi model dalam mengklasifikasikan itu tinggi.